Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Wa qala rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga hidayah untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua ibadah yang kita kerjakan. Amin. Ya Rabbal alamin. Memang ada ibadah yang diterima. Ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadah yang diterima itu apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Niat ibadahnya itu untuk Allah. Ya. Maka semua apa yang dilakukan oleh hamba Allah dalam ibadahnya kepada Allah, maka murnikanlah niat itu. Penghargaan di dunia ini sebatas ruh. Selama ruh masih melekat di badan kita, tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Semuanya pasti karena Allah. Ada nggak Pak Jenderal misalnya atau pejabat yang dulunya kita hormati kemudian sudah meninggal, masih kita hormati tidak? Ruhnya tidak ada lagi. Bahkan kata para ulama salaf terdahulu, dia mengatakan kita ini bisa dihormati, bisa dimuliakan itu karena Allah. Kita ini bisa beribadah, bisa mengerjakan kebaikan itu karena Allah. Karena Allah menutup aib kita. Coba aib kita dibongkar sama Allah, dibuka oleh Allah. Sedetil-detilnya Allah ceritakan kepada orang lain. Makanya ada seorang imam mengatakan, ya, kalau perbuatan dosa itu ada baunya, maka tidak ada satupun yang akan datang ke majelisku. Itu imam. Yang dapat gelar imam itu lebih dari ulama lagi. Ya. Dia mengatakan kalau dosa itu ada baunya, bau bangkai atau bau busuk, tidak ada satupun yang akan datang ke majelisku. Apa maksudnya? Manusia itu pasti berdosa, pasti ada salah. Allah lah yang menutupi aib kita. Maka ikhlaskanlah ibadah itu karena Allah. Ikhlaskan dan berupaya untuk ikhlas.
Ikhlas itu sulit sekali, sulit. Tapi kalau kita setiap saat berupaya untuk melatih diri kita ikhlas, insya Allah Allah mudahkan kita untuk beribadah secara ikhlas. Bahkan untuk menyampaikan ilmu seperti ini juga, kalau tidak ikhlas lebih berbahaya. Tukang ceramah, tukang pidato, tukang tausiah, tukang ulama, itu kalau nyendak ikhlas lebih berbahaya. Lebih bahaya daripada tukang riba, tukang zina, tukang membunuh, tukang mencuri. Lebih bahaya, lebih berbahaya. Orang yang tahu agama tapi tidak ikhlas menyampaikan agama, itu lebih berbahaya. 3 golongan kata Rasulullah yang paling pertama yang diseret ke dalam neraka. Termasuk orang yang tahu agama, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, dia tahu agama, suaranya bagus, baca Al-Quran bagus, tapi ketika Allah tanya gimana nikmat itu, kata Allah, saya kasih apa nikmat-nikmat yang banyak tadi, kapur dipakai. Apa kata orang tadi? Hamba pakai ya Allah, hamba ini pakai nikmat-nikmat itu untuk mengajak orang kepadamu, untuk berdakwah, untuk mengajarkan agama kepada mereka agar mereka mengenalmu. Semua saya lakukan karena ikhlas. Apa kata Allah? Engkau bohong. Allah tahu. Engkau gunakan nikmat itu supaya engkau diberikan penghormatan. Jadi saya minta maaf Pak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mengundang aku, ya, ada acara nikah, Abu tak mau, bukan hendak mau tak. Abu menghindar duduk di muka. Mau menghindar, bukan hendak mau, menghindar. Kenapa? Takut itu tadi. Mentang-mentang buya dihormati. Bukan itu tujuan seorang buya, seorang ustaz, bukan. Tujuannya bahwa manusia itu mengenal Allah, bukan bagaimana caranya agar manusia itu mengikuti dirinya, bukan. Buya itu ada tentu masuk surga, ada buya yang sudah pasti masuk surga. Tentu. Maka tujuan dari dakwah itu yang sebenarnya adalah ikhlas. Ikhlas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau harapkan di dunia itu sudah dapat di dunia ini. Engkau sudah dihormati, engkau sudah dimuliakan, engkau sudah dipuja, dipuji, ya. Bahkan ada yang dianggap wali, dianggap berilmu, sehingga apapun omongannya itu benar, padahal belum tentu sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena yang paling benar di dalam Islam itu cuma 2, Al-Quran dan juga Sunnah, hadis. Adapun ijtihad, qiyas, ini kesepakatan para ulama
Dan ini merupakan ijtihad. Intinya adalah ikhlas. Baru ibadah hawa bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Apapun itu, ikhlas mengurus suami, taat kepada suami, ikhlas, ya. Suami dapat fikir sehari 100.000, pelayanannya seperti itu juga, dapat fikir 50.000 seperti itu juga, tidak dapat fikir seperti itu juga. Kenapa? Taat kepada suami ibadah, insyaallah. Dan ini yang terjadi pada kisah yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, melanjutkan kisah Nabi Nuh. Bagaimana ikhlasnya Nabi Nuh berdakwah, ya, bagaimana istri Nabi Nuh tidak ikhlas terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Anaknya juga, ya, yang bernama Kan'an juga tidak ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini akan melanjutkan, ya, salam dan salam juga kita doakan kepada Allah akan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, pada malam hari ini masih di kisah Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat yang ke-23, ayat yang ke-27, surah yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa'a amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kulli zawjayn zawjayn. Mulai pindah, Pak. Hanya ada pernah datang dingin ini ada. Kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawl minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, bayangkan dari tanah setiap pori-pori bumi itu memancarkan air. Abadannya iya. Maka masukkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis. Kalau dimasukkan sadonya, semuanya dimasukkan ke dalam kapal. Juga keluarga, kecuali orang-orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpakan siksaan kepada mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Nabi Nuh ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam kapal. Masukan yang dimasukkan sepasang. Tapi aku dapat riwayatnya ikan. Aku masuk juga pun dah. Aku dapat riwayat.
air ikan kan nggak akan air Allah ada. Tapi kalau yang namanya azab, mau ikan mau apa saja, dia akan meninggal, dia akan terkena azab itu. Yang ada dalam air itu semuanya meninggal. Kalau seperti itu berarti ikan masuk juga ke dalam tempat. Tapi Allah a'lam bishawab. Yang dikatakan di sini semuanya sepasang. Artinya ada yang betina, ada yang jantan. Kalau yang binatang semuanya masuk. Bara gajah di kepala, gajah dua ekor, suat itu kadang-kadang sampai naluri ketek-ketek masuk, semut, apa lagi, semuanya masuk. Maka Allah Ta'ala memberikan perintah yang sangat agung lagi tinggi, yang artinya apabila telah datang perintahnya dan azabnya, hendaklah Nabi Nuh mengangkut dalam perahu tersebut binatang dan semua makhluk hidup dengan pasangan masing-masing. Ya. Serta membawa pulang makanan demi untuk kelanjutan hidup bagi anak keturunannya. Bawa bekal. Ya. Tidak tahu berapa lama akan berada dalam lautan. Kalau Bapak Ibu hadir di zaman Nabi Nuh, ikut siapa? Ikut Nabi Nuh. Kacik Nabi Nuh, sembahlah Allah, tinggalkan tauhid, tinggalkan berhala-berhala, penyembahan tradisi-tradisi. Kurang ka banjir gadang, gunung itu akan meletus. Semua akan musnah kecuali yang ikut Allah. Mungkin berpikir, itulah berita yang disampaikan Al-Quran kepada kita yang membenarkan Nabi Nuh. Kalau tidak, ikut tak masuk akal. Semua meninggal kecuali yang ada di kapal. Karena masuk akal. Apalagi zaman kini kan zaman canggih ya. Yang masa ya masuk kapal Nabi Nuh yang meninggal, mobil kapal Surabaya. Semuanya meninggal, mau bikin perahu sendiri, mau bikin kapal sendiri. Yang selamat hanya yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Inilah perlu iman dalam beragama. Perlu iman. Kalau kita mengandalkan logika mungkin yang kita salahi pada waktu itu Nabi Nuh. Apalagi zaman sekarang ada Nabi Nuh misal zaman begitu canggihnya datang seseorang mengatakan itu akan banjir, yang ikut ambo selamat, yang tidak ikut binasa. Pasti banyak berpikir dua kali. Karena mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya ini yang membuat Nabi Nuh itu bisa lebih kuat dan bisa lebih kita imani, kita percaya. Ini karena mukjizat. Kapal yang Allah perintahkan untuk dibuat oleh Nabi Nuh itu bukan kapal sembarangan, itu kapal mukjizat. Makanya bisa selamat. Membantu membuat pekerja. Malaikat yang mengajarkan cara buatnya, bara tingkatnya, bara gadangnya, ukuran. Ada contoh deh. Kalau
kini banyak contoh kapal. Bahkan kapal yang paling gadang pun ada. Kapal konon pesiar. Ada. Tapi itu tidak menjamin. Walaupun ada kapal itu di zaman Nabi Nuh, kapal itu juga akan hancur binasa. Kapal itu juga akan binasa. Dan itu yang terjadi pada Kan'an pada waktu itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kan'an itu mengatakan terlalu banyak ayat tentang Nabi Nuh. Kisah-kisahnya itu hampir sama, ayatnya juga diulang-ulang. Dan setiap ayat itu dia ada persamaan dan ada perbedaan sedikit. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang, laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naik ke kapal bersama kami, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Anaknya itu mengatakan dia akan pergi ke tempat yang tinggi. Sebelum kita cari ayatnya, dia akan mengatakan, aku akan menyerahkan diriku ke tempat yang tinggi. Ini kita katakan tadi, kalau Nabi Nuh datang pada saat ini, mungkin ada orang yang akan menggunakan akalnya. Barabana lagi nama iya. Paise pucuk lampu pohon tinggi, duduk di atas itu selame. Tapi tidak seperti itu. Ini perkara iman, perkara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Nuh ada seorang rasul yang harus diimani perkataannya. Makanya tidak banyak yang selamat. Dan para ulama berbeda pendapat berapa jumlah dari orang-orang yang berada dalam kapal Nabi Nuh. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang-orang yang ikut bersamanya di dalam kapal tersebut. Ada orang mengatakan 50 orang. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Dan itu tidak menjadi masalah fikih. Berapapun jumlahnya tidak menjadi masalah. Karena tidak ada kaitannya dengan fikih, tidak ada kaitannya dengan akidah. Yang jelas orang-orang yang beriman, bukan orang Islam ya, bukan orang yang baik, bukan. Orang-orang yang mengimani, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, mereka itu orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Karena iman itu tadi. Bukan karena akal. Karena di zaman ini ada orang akalnya dulunya pakai. Kalau tidak sesuai dengan akal dalil itu dicangkang, tidak dipakai. Ini yang disebut dengan sekularisme dan liberalisme. Itu bahaya. Dibawa oleh ahli-ahli pemikiran, ahli-ahli filsafat ke dunia kampus, ke dunia ini. Kalau tidak masuk di akalnya, tidak diterima. Tidak masuk di akalnya, tidak terima. Padahal akal itu tujuannya adalah bagaimana kita melestarikan ibadah itu.
Contoh, sholat itu kan wajib. Wahyunya jelek, dalilnya jelek. Ba'acaro akal ini mengolah dirinya agar senantiasa menunaikan ibadah wajib. Mungkin nyebut program. Itu guna akal ya, membantu beribadah. Bukan mencerna ya enggak. Kalau model itu 5 kali buat sholat, gila ke istirahat naik. Nah itu mencerna namanya. Padahal kita seorang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tugasnya cuma C. Cuma 2. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Maka tidak boleh kita ketika datang sebuah dalil, sebuah ayat atau hadis yang sahih, ayat apalagi yang sahih, hadis yang sahih, apalagi mutawatir, kemudian kita tolak gara-gara tidak masuk akal. Masuk di akal deh. Perkara akal itu, contohnya saja yang kecil. Kenapa kalau kita buang angin yang harus dicuci anggota wudhu? Kan tidak masuk di akal. Harusnya sampai buang angin dicuci. Maka mukola dicuci. Kenapa kita sudah BAK? Buang air kecil. Kenapa tempat buang air kecil kita yang itu yang harus kita cuci? Kemudian baru kita cuci lagi tempat anggota-anggota wudhu. Kan tidak masuk di akal. Nah, kenapa ketika kita BAK atau BAB itu kan yang keluar najis? Yang keluar najis. Air kencing, kotoran manusia itu najis. Kenapa tidak wajib mandi? Sedangkan hubungan suami istri yang keluar, maaf, itu tidak najis. Kenapa wajib mandi? Kalau kita pakai akal, rusak akal gitu, Pak. Makanya yang kita pakai dalil Rasul yang perintahkan, selesai. Sami'na wa ata'na, selesai. Kalau kita pakai akal sadonya terhadap dalil, bisa rusak akal. Makanya akal itu digunakan, kata para ulama, akal itu digunakan untuk bagaimana kita memahami dan melestarikan ibadah, memperkuat ibadah kita tadi. Sunnah kita sholat tarawih, kita buat agenda, itu berakal. Ambo kalau tarawih di siko, seminggu di siko, seminggu di siko, seminggu di siko. Itu termasuk peranan akal dalam beribadah. Dia mendukung ibadahnya, buat ibadah itu tambah semangat akal. Jadi bukan untuk memilah-milah mana najak, mana sesuai dengan akal itu dikerjakan, yang tidak sesuai tidak dikerjakan. Di zaman ini tidak ada azab seperti zamannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu tidak boleh, Pak. Tidak ada azab, itu tidak boleh. Cuman masih ada itu ujian-ujian, musibah-musibah, dan itu bukan azab. Kalau yang namanya azab, ini beda. Azab dengan musibah itu beda. Azab itu ketika Allah turunkan satu pun yang Allah tetapkan di azab itu tidak ada selamanya. Seperti Nabi Nuh. Ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Maka yang tidak ikut dengan Nabi Nuh semuanya binasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitip pesan kepada Nabi Nuh,
selamatkan sepasang. Apa tujuannya? Tujuannya agar ada generasi sesudahnya. Kalau ada satu binatang saja yang tidak diselamatkan oleh Nabi Nuh, misalnya kucing, nggak ada, tidak ada kucing lagi ini dua. Misalnya, makanya semua binatang diselamatkan dengan Nabi Nuh sepasang yang jantan dan betina. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan Nabi Nuh kepada anak-anaknya. Dia berwasiat kepada anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Hadis ini datang dari Abdullah bin Amir. Dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang dari kami dari penduduk padang pasir datang dengan mengenakan jubah yang dilapisi sutra bergaris. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa sahabat kalian ini telah merendahkan martabat setiap penunggang kuda. Atau mengatakan ia ingin merendahkan martabat setiap penunggang kuda dan mengangkat derajat setiap pengembara. Dia menghina atau merendahkan derajat, merendahkan martabat seseorang, kemudian meninggikan derajat yang lainnya. Lebih lanjut dia menceritakan, kemudian Rasulullah mengambil jubahnya, saya bersabda, maukah aku perlihatkan kepadamu pakaian orang yang tidak berakal? Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh ketika menghadapi kematian berpesan kepada anaknya, sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu, yaitu aku perintahkan kepadamu untuk mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Seandainya langit 7 lapis dan bumi 7 tingkat diletakkan di satu daun timbangan, kalau sholat itu di timbangannya, timbangan yang kiri misalnya ini 7 lapis langit, 7 tingkat bumi diletakkan di sini. Kemudian di daun sebelahnya itu diletakkan kalimat la ilaha illallah. Niscaya timbangan kalimat tauhid itu akan lebih berat. Di sini diletakkan kalimat la ilaha illallah. Ketika diukur timbangannya, maka timbangan kalimat tauhid ini lebih berat. Aku wasiatkan pula kata Nabi Nuh, supaya engkau selalu menyucikan dan memuji Allah. Karena dengannya terjadi segala sesuatu dan dengannya pula makhluk ini dikaruniai rezeki. Dan aku juga melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Panjang hadisnya panjang. Lalu Abdullah bin Amir melanjutkan, lalu katakan, atau ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengenai syirik kami telah mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seseorang di antara kami mempunyai 2 trompa dengan 2 tali yang sangat bagus? Apakah kesombongan itu? Bahasa dulu di zaman Rasulullah itu kan kalau sepatunya ada tali itu bagus. Apakah seperti itu sudah sombong? Kata Rasulullah, tidak. Ini pesan Nabi Nuh terkait dengan kesombongan. Berikutnya dengan kesombongan. Lalu mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah karena pakaian yang dikenakan seseorang di antara kami, pakaian yang bagus, itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Apakah karena seseorang di antara kami mempunyai binatang yang ditungganginya, punya kendaraan yang bagus yang bisa ia bawa, apakah itu yang dimaksud dengan kesombongan yang
yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh agar tidak sombong, jauhi kesombongan. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah karena seseorang di antara kami mempunyai beberapa sahabat yang belajar kepadanya, ya, punya ilmu? Kata Rasulullah, bukan itu. Di antara kami ada sahabat yang banyak ilmunya, ada yang sedikit ilmunya. Apakah yang banyak ilmunya itu yang sombong? Kata Rasulullah, bukan. Beliau tetap menjawab, tidak, bukan, kata Rasulullah. Lalu ditanyakan, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan tersebut, wahai Rasulullah? Yang dimaksud dengan kesombongan dalam hadis, dalam wasiat Nabi Nuh, ya, kata Nabi Nuh, aku melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Kalau syirik kami dah tahu, kesombongan itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kata para sahabat, apa karena kami pakai sepatu baru, mobil baru, pakaian baru, ya, ilmu yang banyak, ini kesombongan? Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Rasul mengatakan, yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah kesombongan yang dimaksud dalam wasiat Nabi Nuh itu adalah menentang kebenaran dan menghinakan orang lain. Ini yang terjadi di zaman Nabi Nuh, itu yang terjadi. Mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh dan mereka menghina Nabi Nuh. Ya. Ini kesombongan yang dimaksud dalam wasiat dari Nabi. Kita lihat kepada kisah Nabi Nuh sampai berapa? 38 sebagai penutupnya. Setelah, ya, semua kaum Nabi Nuh yang tidak ikut ke dalam kapal Nabi Nuh itu binasa. Bukan hanya kapal, bukan hanya orangnya, bangunannya pun semuanya hancur. Patung-patung hancur, semuanya bersih. Yang tinggal di dunia pada waktu itu tinggal orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ada orang yang kafir dan lain. Semuanya binasa. Patung-patung hancur, rumah-rumah hancur. Yang selamat cuma kapal Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukminin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Ini merupakan perintah yang disampaikan kepada Nuh ketika air sudah surut, ya, dari permukaan hingga memungkinkan untuk berusaha dan bertempat tinggal di sana. Dia diperintahkan turun dari perahu setelah sebelumnya mengarungi luapan air bah, kemudian berlabuh di sebuah bukit namanya Bukit Judi. Nah, aku tak main judi, namanya Judi. Bukitnya itu Bukit Al-Judi. Bukit itu sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak punya kesempatan, ada anak main HP di rumah, lu buka itu. Bentuk Bukit Judi itu bentuk. Nanti Bapak akan melihat di situ masih ada sisa-sisa atau apa namanya, bangkai kapal Nabi. Lihat di bukit masih ada, ya? Nama bukitnya Bukit Al-Judi. Di sini juga ditulis, ada gambarnya. Agak nampak. Bentuk masih seperti bentuk perahu. Tak nampak. Ini tidak ada warnanya tidak ada. Nah, di sini di atas bukit itulah kapal itu berlabuh dan air semakin surut, maka terbentuk lagi komunitas manusia yang baru.
manusia yang semuanya beriman. Kemudian binatang-binatang dilepaskan, kemudian hiduplah kalau binatang-binatang tadi sebagaimana biasanya, berkembang biak dengan habitat mereka yang baru, manusia juga dengan habitatnya yang baru, maka berkembang lagi manusia. Yang tidak wafat, yang tidak mati, dan tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Pada waktu itu, walaupun sudah diazab oleh Allah dengan banjir besar, walaupun mereka tidak masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, tetap tidak mati. Dia adalah iblis. Walaupun sudah bersih semuanya orang beriman, nanti datang lagi dia. Nah, jadi jangan menganggap, wah kami sudah beriman semuanya, tidak ada lagi yang kafir. Bodohnya beliau. Karena ini adalah musuh kita yang nyata sampai hari kiamat. Itu yang barangkali yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kisah Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.